Kata orang, pendidikan kita punya 1000 masalah, dan salah satunya mungkin adalah kita. Ya, kemampuan belajar siswa Indonesia dibilang rendah. Untuk ngetes benar atau enggak, coba aja jawab pertanyaan ini. Kalian punya waktu sampai video ini berakhir untuk menjawabnya. Gimana? Susah? Kalau emang ngerasa kesulitan, bisa jadi survei yang satu ini tuh bener. Ya, survei 3 tahunan buat pelajar SMP ini nunjukin emang kemampuan pelajar Indonesia bisa dibilang bermasalah. Tapi emang gimana hasilnya? Gimana perbandingannya sama negara-negara dunia lainnya dan ada di posisi berapa kita sekarang? Jawabannya kita ada di peringkat ke-7 dunia, tapi dari bawah. Ya, survei yang dibuat untuk mengukur kemampuan anak SMP dalam 3 bidang ini ternyata masih terlalu sulit. Nyatanya kita ada di peringkat ke-71 secara keseluruhan, kalah dari negara-negara yang emang terkenal maju pendidikannya dan bahkan kalah sama negara-negara yang umurnya belum sepertiga Indonesia. Sedihnya lagi, tren pelajar-pelajar kita belakangan ini pun turun terus-menerus. Tapi tunggu dulu, apakah tes PISA ini emang bisa ngegambarin realita pendidikan kita yang sebenarnya? Terus apa sih yang bisa kita lakuin ke depannya? Pastinya tes ini bukanlah hasil akhir yang nentuin kualitas pendidikan. Tapi kalau berkaca dari hasil tadi, bisa jadi itu karena banyak masalah yang menerpa pendidikan kita. Yang salah satunya karena masih adanya kebiasaan ngehafal yang bikin kita nggak ngerti kenapa suatu materi dipelajarin. Misalnya, coba kita balik ke teka-teki tadi. Disadarin atau enggak, sekolah ngajarin kita rumusnya dan lupa ngejelasin kalau masalah kayak gini sering banget kita hadapin di kehidupan sehari-hari. Tapi masalahnya, nggak cuma ada di sekolah aja, tapi juga di luar kelas. Misalnya kayak kondisi sosial ekonomi pelajar yang nggak merata yang akhirnya bikin hasil tes mereka jomplang dan tentu aja masalah-masalah lainnya. Makanya biar pendidikan kita bisa bersaing, kita perlu berkaca dari hasil survei ini dan ngambil kebijakan. Contohnya kayak UN yang baru-baru ini diilangin, yang perlu kita lakuin buat perbaikin pendidikan Indonesia. Bapak pendiri bangsa kita pernah bilang satu ucapan yang terkenal. Katanya, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku. Ngelihat kondisi sekarang, ucapan itu bisa jadi dorongan buat kita semua yang meski di tengah fakta menyedihkan kualitas pendidikan di negara kita, kitalah yang harus ikut berjuang menyelesaikannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.